kelompok satu akan meneliti sampah yang ada di Pasar Juntung. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmasefitanaya. Perkenalkan, nama saya Gafira Putri Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Nanda Jainuddin. Perkenalkan, nama saya Badarwi Wicensana. Perkenalkan, nama saya Revan Putra. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah. Memang kita sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi tahukah kamu apa yang kita lakukan hanya memindah sampah dari tangan kita ke tempat lain? Lalu, kemana sampah itu pergi? Disinilah sampah berkumpul. Di sini juga sampah menyebabkan pencemaran lingkungan, entah itu pencemaran melalui udara, pencemaran tanah, ataupun pencemaran pada air. Apakah kesadaran masyarakat yang kurang, ataukah tidak ada respon dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi? Dan apakah dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah? Dan adakah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini? Kalau polusi udara emang beda dari dulu. Kalau sekarang ya tambah istilahnya ya banyak polusi udara kotor. Apalagi di sini kan dekat sampah. Sampah emang sampahnya nggak terlalu simpan lama, 2 hari 3 hari dicari. Polusi udaranya emang tetap sangat menyakitkan. Bilang polusinya bau ada dampaknya. Kadang-kadang kan airnya itu air sampah ke jalan juga jadi kotor, licin, gitu aja. Saya kebanyakan dampaknya ya banyaknya menyakitkan. Kalau di lingkungan sini lah, udaranya apa banyak penyakit. Kalau di lingkungan dekat sampah ini, kalau di luarnya mungkin nggak enak, nggak beda lah. Polusi udaranya udah istilahnya kalau disebut kotor. Pasti berdampak banget. Dan sekarang sampah numpuk otomatis kan kayak saya pribadi kan jualan jadi terganggu, nggak maksimal. Faktornya kendalanya banyak dari kendaraan. Maksudnya kan faktor lingkungannya dari kendaraan bisa, cuma nggak di sini kalau dibandingkan sama Jakarta, emang parah Jakarta. Dampaknya dari kendaraan, kemarin ini macam. Pokoknya sih, setahu saya sih ya ditanggepin, cuma nggak tahu nih tindakan kedepannya itu gimana, kurang tahu juga. Ditanggepin mah ada, selalu kontrol ada, cuma tanggapannya gimana saya juga kurang tahu. Sampah mah kalau di di kampung-kampung dipilih lah. Jadi kalau yang basah dibedain gitu, yang misalnya kertas, yang botol kayak gitu dipisah-pisah kayak gitu. Satu, SDM jujur aja, SDM orang sekitar juga kurang. Buang sampah, kadang-kadang sampah udah tahu di dalam sampahnya, kadang-kadang buangnya di seenaknya aja di pinggir jalan. Jadi sampah numpuk nggak beraturan itu ya karena orang sekitar juga. Soalnya kan ini mah kewajiban tukang bersih-bersih. Kita mah sebagai penjual ya nerima beresnya gitu.
Terus kesadaran dari pedagang juga buat buat apa namanya lebih bersih lagi gitu, ada nggak sih? Ada dong, ada. Oke, jadi hari ini kita akan memberikan pendapat apa yang kita tangkap saat meneliti kemarin di TPS Pasar Indro. Ada yang memberikan pendapat terlebih dahulu? Saya kalau dari sudut perubahannya dari mayoritas yang masyarakat yang kita wawancarai mengatakan adanya perubahan yang signifikan dari lingkungan tersebut seperti polusi udara dan seperti pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar tempat sampah tersebut. Untuk penyebab semakin banyak semakin padat penduduk yang ada di sana, lalu sampah semakin menumpuk sehingga pembuangan sampah tersebut menjadi penuh. Buat kesadaran diri masyarakat itu, menurut saya itu kurang ya, karena ada salah satu yang kita wawancara yang dia tuh masih mengandalkan petugas sampah. Padahal kan kalau misal kesadaran tuh dari diri kita sendiri ya, karena kan kita nggak bisa kayak bergantungan gitu pada orang lain, apalagi kan mengharapkan. Takutnya kalau misal tidak ada orang itu, mau siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri. Jadi kesadaran itu penting banget dari kita sendiri, apalagi mengenai sampah yang penyebabnya itu apa sih? Sampah itu kan bersifatnya kotor gitu. Jadi kalau misal dibiarkan kan nanti jadinya penyakit atau bakteri segala macam. Jadi kalau misal tentang ini tuh emang benar-benar dari kesadaran diri kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Nah, untuk respon dari pemerintah juga, saya mewawancari salah satu pedagang juga, ternyata ada respon dari pemerintah, tetapi belum cukup lebih lanjut karena hanya mungkin seperti membersihkan sebagian sampah lalu dilanjutkan sampah itu ke TPS yang lebih besar, tetapi itu belum menjadi solusi yang baik saat ini. Terus untuk dampaknya, penumpukan sampah di pasar itu menimbulkan dampak-dampak negatif seperti dampak negatif terhadap lingkungan, lalu kesehatan dan ekonomi. Kalau di lingkungan itu bakal menambahkan pencemaran tanah dan air, lalu polusi udara juga karena akan mengeluarkan gas metana yang akan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Lalu untuk dampak ekonominya, pedagang-pedagang di sekitar itu bakal dikurangi minat oleh konsumen-konsumennya sehingga pendapatan pedagang itu menurun. Solusi dari saya sendiri untuk mengurangi pencemaran lingkungan sepertinya dengan mengurangi penggunaan sampah seperti misalnya dibuat plastik atau botol dibanding membaca buatan sendiri agar aman nyaman dan tidak menumpuk di TPS itu sendiri. Dari diskusi yang telah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan perubahan yang signifikan pada lingkungan sekitar pasar, lalu faktor dari penumpukan sampah itu gara-gara padatnya penduduk, lalu kesadaran yang kurang sehingga perlu kesadaran dalam diri sendiri juga. Terus respon pemerintah juga ada, tetapi belum diteruskan sampai ke tindak lanjut itu. Dari dampak itu bakal mengeluarkan dampak negatif seperti dampak terhadap ekonomi, lingkungan, sama kesehatan. Terus kalau buat solusi itu tadi itu kita bisa mengurangi sampah juga, terus bisa daur ulang, bisa menggunakan yang barang-barang yang bisa berharga dipakai. Pada pencemaran udara, sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana CH4
sebuah gas rumah kaca yang sangat kuat yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, pembakaran sampah juga menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan polutan udara lainnya. Selanjutnya, pada pencemaran tanah, sampah elektronik atau ewaste mengandung logam berat seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron. Adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri. Pelapisan logam seperti Hg, Zn, Pb, CD dapat mencemari tanah. Merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan hewan. Selanjutnya, pencemaran pada air. Plastik yang terurai menjadi partikel kecil dapat masuk ke dalam rantai makanan dan mencemari air. Limbah-limbah tersebut akan menimbulkan akibat yang serius bagi biota laut, seperti menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam mikroplastik, menurunkan kualitas air akibat pencemaran, bahkan menyebabkan pencemaran biota laut yang mati. Karena rantai makanan yang ada di laut tidak stabil atau bahkan punah. Nah, jadi sekarang tuh kita udah menyelesaikan proyek penelitian kita di TPS Pasar Ujung Berung. Nah, menurut kalian apa sih kontribusi kita sebagai seorang pelajar untuk mengurangi sampah? Nah, kalau menurut aku sih untuk kita mengurangi sampah itu, kita saat belanja itu mengganti kantong kresek dengan membawa kantong ramah lingkungan atau tote bag saat kita belanja di pasar maupun pasar swalayan. Nah, kalau menurut kamu gimana? Menurut aku, kita juga bisa menggunakan alat makan dari rumah sendiri. Jadi, kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang jadi limbah. Kalau menurut aku, kita juga bisa mendaur ulang sampah loh. Kalau menurut aku seperti memanfaatkan sisa plastik seperti bekas kopi untuk dijadikan tas. Kalau menurut aku sih untuk bisa dijadikan pupuk loseda yang buat jadi pupuk kompos alami. Nah kalau menurut aku tuh kita bisa menguranginya dengan membuat ekobrik dari sampah-sampah plastik. Nah, jadi sekian dulu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.